Tak hanya PUBG, game atau permainan yang terindikasi mengandung unsur kekerasan, radikalisme hingga terorisme memang tengah mendapat sorotan dari banyak pihak. Ada MUI, kemudian ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, sejumlah ahli, media hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sejauh mana kemudian memang wacana pelarangan permainan daring di Indonesia dan bagaimana negara lain menyikapi maraknya permainan daring ini? Ani Rahmi akan mengulasnya dalam segmen Fact Check. Ani. PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG adalah permainan daring bergenre Battle Royale yang dikembangkan oleh Tencent Games and PUBG Corp. Awalnya PUBG hadir dalam bentuk permainan PC dan Xbox One pada tahun 2017. Permainan ini sedemikian disukai sehingga ketika itu tak kurang dari 30 juta pemain tercatat aktif setiap harinya. Namun pada tahun 2018 beredar versi mobile yang bisa dimainkan di telepon seluler. Sehingga jumlah pemain game ini meroket hingga 400 juta di seluruh dunia. Nah, saat PUBG tengah bersiap merayakan ulang tahunnya yang kedua, lahir 2017, 2019 artinya baru 2 tahun, terjadi peristiwa penembakan di 2 masjid di Selandia Baru yang menewaskan 50 orang termasuk 1 warga negara Indonesia. Belakangan pelaku mengaku terinspirasi oleh salah satu game online. Dunia pun beramai-ramai menyoroti permainan daring dan tidak ketinggalan Indonesia. Kita lihat di Indonesia seperti apa. Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu lembaga yang sigap bersikap terhadap permainan daring ini. Ada wacana MUI akan mengeluarkan fatwa haram terhadap sejumlah permainan daring karena dikategorikan sebagai permainan yang mengandung kekerasan. Namun sebetulnya saat ini MUI masih melakukan sejumlah pengkajian dan juga mendengar masukan dari sejumlah pihak terkait seperti Kemenkominfo, dari kantor staf kepresidenan, juga dari ahli psikologi dan Asosiasi Esports Indonesia. Nah, pertemuan yang berlangsung kemarin sebetulnya tidak secara spesifik membahas soal PUBG, melainkan permainan daring secara keseluruhan. Saat ini memang belum ada sikap yang bisa diambil oleh MUI, belum ada fatwa. Begitu juga dengan Kemenkominfo, tidak ada sikap yang pasti karena masing-masing masih menjajaki dan akan menindaklanjuti dengan menggelar sejumlah pertemuan yang lebih komprehensif lagi. Kemenkominfo misalnya akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pengembang permainan elektronik ini dan menyatakan bahwa pengembang harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Kominfo juga akan mengatur jadwal pertemuan dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun satu hal yang bisa diambil, ada benang merah dari pertemuan yang berlangsung semalam, yaitu perlunya pengaturan. Nah, ini sudah disepakati bersama, perlu pengaturan dan lebih banyak lagi atau mengoptimalkan sisi positif dari game online serta mengurangi dampak negatifnya. Pembatasan sudah disepakati. Ada padahal terhadap usia, konten, waktu dan juga dampak. Sementara pelarangan ini adalah yang dilarang adalah terhadap beberapa game permainan online yang secara nyata berkonten pornografi, perjudian, perilaku seksual menyimpang dan juga konten-konten lain yang terlarang secara agama ataupun peraturan perundang-undangan. Pemerintah sendiri sebetulnya sudah memiliki aturan terkait permainan interaktif elektronik yang tertuang dalam Permenkominfo nomor 11 tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik. Nah, di sini permainan interaktif elektronik di sini diklasifikasikan berdasarkan kategori konten dan juga kelompok usia penggunanya. Untuk klasifikasi usia terdiri atas kelompok usia 3 tahun atau lebih, 7 tahun atau lebih, 13 tahun atau lebih, dan 18 tahun atau lebih. Konten permainannya disesuaikan dengan klasifikasi usia. Dan penyelenggara yang melakukan klasifikasi permainan interaktif elektronik ini wajib melakukan pendaftaran ke IGRS atau Indonesia Game Rating System. Selepas pertemuan dengan MUI semalam, Dirjen Aplikasi Informatika dari Kemenkominfo yaitu Samuel Pangerapan sudah menyatakan bahwa menerima rekomendasi yang disampaikan oleh MUI dan jika diperlukan bersedia untuk merevisi Permen nomor 11 tahun 2016 tadi. Nah, ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa PUBG itu sangat negatif, tapi ada juga yang menyatakan bahwa ada sisi positifnya. Dari kontroversi yang ada kita lihat, PUBG ini dikatakan sebagai memiliki sisi negatif, diantaranya adalah menciptakan kecanduan, juga ada unsur kekerasan dan juga mendorong sikap atau perbuatan agresif dan juga permasalahan kontrol emosi dan juga pengendalian diri. Sementara di sisi positifnya sebetulnya PUBG itu ada unsur sportivitas dalam bermain. Ketika tokoh yang dimainkan sudah
mati ya sudah mati aja begitu. Berikutnya ada teamwork di sana karena ada kerjasama. Ada 100 orang dalam satu pulau yang berusaha untuk memenangkan permainan ini. Ada kerjasama di sana. Dan jangan lupa, ini juga PUBG sudah masuk ke dalam e-sport. Saat ini tengah berlangsung turnamen PUBG Mobile Campus Championship Indonesia 2018-2019 yang diikuti oleh 2.000 peserta dari 350 universitas di seluruh Indonesia. Proses kualifikasinya sendiri sudah berlangsung sejak tahun lalu sebetulnya dan terpilih 16 tim terbaik untuk masuk putaran final yang memperebutkan hadiah 300 juta rupiah. Artinya ini udah jadi industri tersendiri dan bisa berkontribusi untuk e-sport. Dan sebetulnya bagi atlet e-sport pembatasan apalagi pelarangan PUBG sangat menyulitkan mereka. Karena untuk atlet e-sport mereka membutuhkan waktu latihan minimal 12 jam per hari. Silakan bagaimana mencari titik temunya. Nah, kita coba lihat bagaimana praktek di negara-negara lain. Ada sejumlah negara yang bersikap sangat keras pada permainan daring ini, khususnya PUBG, yaitu India. Di India, PUBG dilarang di sejumlah kota, seperti misalnya kota Rajkot. Mereka yang kedapatan memainkan permainan ini akan langsung ditangkap. Sementara Tencent sendiri tidak mau kehilangan banyak penggunanya di India. Mereka sejak 21 Maret lalu menguji fitur yang dapat membatasi waktu bermain. Pemain PUBG Mobile akan menerima pesan peringatan setelah bermain selama 6 jam di hari yang sama. Akunnya akan terblokir kalau misalnya sudah main lebih dari 6 jam dan baru bisa login lagi di hari berikutnya. Sementara kita lihat di negara-negara lain ada Tiongkok dan Jerman yang cukup bisa menerima begitu, hanya melakukan pelarangan saja dan pembatasan. Di Tiongkok misalnya, PUBG terlarang bagi anak-anak di bawah usia 13 tahun. Di sana, Tencent juga melakukan pendekatan dengan mengembangkan fitur kunci digital, di mana orang tua bisa mengunci video game agar tidak bisa dimainkan oleh pemain di bawah usia 13 tahun. Kunci digital ini juga diterapkan pada permainan lain, tidak hanya PUBG Mobile versi Tiongkok tapi juga untuk permainan Honors of Kings. Nah, sementara di Jerman pembatasannya lebih ketat lagi dibandingkan dengan Tiongkok karena di Jerman PUBG terlarang bagi anak di bawah 16 tahun. Artinya Tencent sendiri belajar dari India, Tiongkok dan juga Jerman bisa melakukan sejumlah kelenturan begitu. Ada sejumlah ketaatan terhadap aturan yang berlaku di negara-negara pengguna atau pengupload untuk permainan ini. Nah, Indonesia sendiri sepertinya akan mengarah pada pembatasan seperti yang dilakukan di Tiongkok dan juga Jerman. Namun tentunya pembatasan ini akan semakin efektif jika diiringi dengan pengawasan yang ketat. Mulai dari orang tua, lingkungan, hingga pemerintah. Ini khusus untuk anak-anak. Nah, untuk orang dewasa, ya perbaikilah kontrol diri Anda. Tidak perlu lagi ada prahara rumah tangga dan juga bencana tempat kerja hanya karena game online. Wahyu, kembali ke Anda. Menarik kalimat terakhir Anda, Ani Rahmi ya. Tapi yang jelas memang tidak bisa mengambil jalan pintas hanya faktor kemarin yang ada kejadian yang terjadi di New Zealand saja. Tapi memang banyak faktor, ada manifesto-manifesto tertentu dari orang-orang yang melakukan kekerasan dengan dalih apapun, termasuk white supremacy atau radikal dan juga terorisme. Terima kasih Ani Rahmi atas pemaparannya dalam Fact Check.